ini kelainan bukan memang asli. Begini, biasanya ini kelainan, belum tentu ini nanti tumbuhnya juga sama kayak gini. Cuman memang yang kalau yang lagi kayak gini rame, yang kayak gini itu lebih rame karena yang kelainan itu lebih ada harganya kayak gitu. Ini ke tanaman sirih Brasil. Mungkin bahasa sekarangnya sirih Brasil. Cuman dia kalau di bahasa kalau ini zaman HP itu namanya heart philodendron. Itu heart philodendron itu sebenarnya ikutnya pilo, cuman kan karena kita orang taunya kalau merambat itu jenis sirih-sirihan kan kayak gitu. Ini ada sirih lemon, mungkin bahasanya sirih lemon, ada black cardinal. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Kalau sirih itu ada sirih Brasil, ada sirih lemon, sirih marbel, sirih gading biasa, terus mican itu juga ikutnya sirih-sirih. Semuanya hampir sama, cuman mungkin kalau saya itu lebih waktu awal pas pertama penyemaian itu pakainya hanya sekam. Karena biar itu kalau misal si media ini sirih itu kadang kan itu yang tadi aku bilang, karena si akar itu jadi batang itu jadi daun gitu. Dan dia itu lebih ringan, beda sama misalkan batang-batang kayak gini anthurium atau batang keras daun, atau misalkan kayak adenium itu kan beda kayak gitu. Jadi kalau si sekam itu kan ringan, dia itu nyari tempat untuk dia itu mereket ke rambat. Iya, si akarnya gitu. Nanti baru misalkan kita udah ada biasanya 2 minggu lah, 2 minggu itu nanti udah kembali lagi pulih. Tapi semua jenis sirih itu pertama potong biasanya layu itu, tapi hal yang biasa sih, itu hal biasa. Nanti 2 minggu, biasanya 2 minggu itu udah kembali segar lagi gitu. Itu kalau udah ibaratnya udah kembali segar, itu berarti kita bisa dipindahkan ke media yang lain gitu. Karena kan jenisnya gantungan, sirih kan lebih ke gantungan. Kalau saya ini kan lebih ke gantungan, jadi bisa dipakai diakalin, misal pakai itu tadi kokopit sama kompos gitu. Kalau kokopit sendiri itu penggantinya tanah. Soalnya kan kalau gantung kan nggak mesti tuh, kalau pakai tanah kan terlalu berat. Kita akalinya pakai kokopit. Si kokopit juga dia nyerap air sampai 4 atau 5 hari. Jadi kalau misalnya nggak disiram sampai seminggu nggak masalah. Cuman kalau mau disiram itu ya gitu. Kalau tanaman gantung memang kalau nyiramnya itu kalau disiram harus sampai tiris airnya, jangan setengah-setengah gitu. Nah itu nanti kadang akhirnya yang air itu ngendep di tanaman, yang bikin tanaman gantung itu kurang bagus. Kalau ini sirih ini ya ini tadi aku bilang, kalau sirih Brasil itu kan lebih ke pilo gitu, lebih ke pilo. Pilo itu jenis tanaman pilo yang mungkin dia itu lebih ke tempat lembab, bukan yang kayak sirih lemon kayak gitu. Ini kan memang bisa panas bisa dingin. Kalau sirih ini dia itu nggak bisa dingin. Harus tempat yang lembab, atau bukan tempat lembab, tempatnya sedikit redup tapi medianya yang lembab gitu. Makanya saya pakai simbar Jawa ataupun simbar pakis. Ada yang bilang simbar hutan juga kayak gitu. Kalau sirih, kalau aku di sini sih mungkin pakainya urea kalau namanya urea, mungkin ada yang bilang TS gitu. Itu TS, cuman kan takarannya ya TS itu TS itu bentuknya serbuk. Serbuknya itu tapi aku nggak diserbuk, jadi dicairin. Dicairin, dan 1 sendok makan itu buat 5 liter air.
itu paling sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya, karena kan sirih itu ya nutrisinya nggak dari kalau tanah itu kan banyak lah ya, ibaratnya dia itu bisa cari-cari. Kalau ini kan karena digantung kan nggak bisa cari nutrisi yang kemana-mana gitu. Jadi paling sebulan 2 kali. Sama, semuanya sama. Mau mican, mau sirih marble, sirih Brasil, sirih lemon itu sama. Semuanya sama. Nggak ada yang cuman memang ada tanaman misalkan kayak sirih marble mungkin ya sama sirih ini juga itu kalau di sini itu lebih lambat gitu, pertumbuhannya lebih lambat. Jadi misalkan mbaknya udah mupukin sebulan 2 kali kok gini-gini aja, tapi yang lainnya sudah panjang, itu memang pertumbuhannya sedikit lambat. Memang mungkin karena memang lambat gitu. Bukan karena di media, bukan karena di tempat atau sunyi, enggak. Memang kalau sirih ini Brasil sama marble itu yang sedikit lambat. Kalau sekarang ramainya ke sirih Brasil. Iya, karena ini umum. Ini umum, udah mungkin semua juga udah paham kalau ini. Kalau sirih marble juga sebenarnya udah paham, cuman memang kadang susahnya itu orang karena segitu-gitu aja kalau marble. Kalau yang sekarang ini lebih ini sama ke mican. Mican itu mungkin mican tanaman lama, cuman sekarang lebih naik daun. Iya, itu tanaman hutan, cuman sekarang karena pandemi kan sekarang lebih ke ke zaman old tanaman-tanaman nostalgia kayak gitu. Jadinya yang tadinya nggak kepikiran sekarang ada yang terpikir, akhirnya naik daun lagi. Kalau mican ini kan tergantung potnya juga sih kadang ya. Kalau potnya lebih besar ya paling enggak dari harga 45 sampai 50.000. Ya, cuman kalau mican ini trennya sekarang lagi dari bawah ke atas, yaitu yang tadi aku bilang pakai turus. Ya, yang di depan. Karena dia itu bisa buat di dalam ruangan. Sebenarnya sama, ini pun juga sama, bisa dari bawah ke atas, tergantung si pecinta tanamannya. Kalau yang putih kayak gini dari harga 50 sampai 75.000. Sirih marble. Ini sirih marble. Kalau gading standar, kalau gading yang misalkan sirih gading kayak gini itu dari harga 25.000 sampai 30.000 paling. Ini kalau sirih lemon sama. Iya, cuman ini kan karena baru penyemaian kayak gitu. Paling kalau yang ini yang tadi yang di atas-atas itu ya hampir sama sirih yang gading. Kalau Brasil itu yang tadi Brasil itu dari harga 35 sampai 50 juga sirih Brasil. Kalau itu kan baru penyemaian. Ini baru penyemaian kasih harga itu 35.000. Kalau udah gede ada itu yang potnya besar itu 100.000 ada. Sudah antara dari 35 sampai ke 100.000. Tergantung besar kecilnya, tergantung semakin subur. Kalau tanaman gantung kan jualnya kayak gitu. Semakin subur ya semakin ada harganya. Biasanya dari awalnya gini, awalnya memang kadang ada hijaunya, memang semuanya hijau sih awalnya gitu. Terus kalau ini dia itu kalau di tanaman mungkin kelainan hampir sejenis kelainan, cuman memang kalau ini kalau dipotong tetap ada. Kalau kelainan kan kalau udah misal putih dipotong hijau lagi, kalau ini enggak, memang aslinya kayak gini sirih Brasil. Cuman memang mungkin waktu pertama penyemaian saya itu salah, ya itu makanya yang aku bilang belajar dari yang tadi itu. Misalkan ini bisa pakai sekam, kalau ini ternyata nggak pakai sekam. Kalau pakai sekam jadinya hijau, kalau ini harus lembab warnanya keluar terus. Nah itu nggak semuanya ya, hampir semuanya sama, cuman kadang kan tanaman itu nggak semua sama gitu. Kalau yang ini yang lebih ramai itu semakin banyak coraknya ya semakin ada harganya. Nah, sekarang gitu.
main ada corak mungkin varigata, mungkin bahasanya sekarang varigata ya. Varigata ya itu ada harganya gitu. Semua jenis yang bervarigata ada harganya. Semua bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.